Baik Ibu Bapak, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita akan mendengar sapaan Tuhan, bagaimana Tuhan mau menyapa kita dalam kebenaran firman Tuhan dalam ibadah minggu kali ini. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Benar Tuhan, melalui pujian ini kami kembali mengingatkan bahwa sebuah momen yang indah dan kesempatan kami menjalani kehidupan hari ketika kami berdoa, kami bisa mengekspresikan, kami bisa mengutarakan apa yang menjadi sebuah isi hati kami di hadapan Tuhan. Orang boleh menilai kami sedemikian rupa, tapi sekali lagi yang tahu dan juga mengenal hati dan kehidupan kami pribadi dan pas pribadi adalah Tuhan sendiri, Sang Empu dalam kehidupan setiap kami. Yang menyerahkan suatu pemberitaan Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan kali ini. Sekali lagi Tuhan, pakai hambamu yang kelemah ini dan juga terbatas ini dan yang hina ini dapat menyampaikan dengan baik, sehingga melalui pemberitaan firman Tuhan kali ini sungguh biar kami juga dapat diingatkan bahwa Engkau dekat dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan hanya sejauh doa yang kami naikkan di hadirat-Mu. Terima kasih ini Tuhan, kami bersyukur dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus berdoa. Amin. Selamat siang Ibu Bapak yang kasih Tuhan. Sekali lagi selamat siang. Kita kembali bersyukur Tuhan masih menyertai dalam kehidupan kita secara khusus dalam pertengahan bulan ini ya. Ya, waktu begitu cepat berlalu sekali lagi ya. Tapi sekali lagi ini menjadi sebuah bukti bahwa Tuhan, walaupun waktu begitu cepat berlalu, tapi ya sekali lagi seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur, kasih setia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan selalu juga ada hari lepas hari pun juga terus ada dalam kehidupan setiap kita. Mari kita buka di dalam Mazmur nomor 119 Ibu Bapak. Mazmur nomor 119 ayat 25 sampai 32. Mazmur nomor 119 ayat 25 sampai 32. Mazmur nomor 119 ayat 25 hingga ayat yang ke-32 yang kita akan baca secara bersama-sama, jadi kita bisa menikmati flow-nya atau alurnya di dalam catatan Mazmur 119 ini ya. Jadi kita baca Mazmur 119 ayat 25 hingga ayat yang ke-32. Kita baca bersama 2, 3. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan agar Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk kitab-kitab-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena buka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menetapkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu ya Tuhan. Janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Ya, sampai sejauh ini bacaan kita, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Berbagai staf kita yang sekali lagi bukan hanya membaca dan juga merenungkan, tetapi juga dapat mengapply dan juga mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, 3 minggu ini atau khususnya di dalam bulan ini kita belajar bagaimana apa sih itu berdoa, apa sih prinsip-prinsip yang penting, bagaimana kita juga dapat melihat bagaimana perjalanan kehidupan umat Tuhan yang tidak bisa lepas dari apa namanya yaitu kehidupan secara spiritual atau disiplin secara spiritual, yaitu berdoa. Bapak Ibu, ada sebuah ungkapan ya, sebenarnya tema kita kali ini ada sebuah ungkapan bahwa ya Tuhan kita, Allah kita itu hanya sejauh doa ya. Jadi ada beberapa ungkapan seperti ya, doa itu sejauh lutut bertelut, doa itu sejauh jiwa berharap dan hati berbisik, doa itu sejauh dengan tangan terulur, doa itu tidak jauh dari kita. Sebenarnya apa sih Ibu Bapak ungkapan ini atau maksud? Apakah benar Tuhan kita, Allah kita yang kita kenal itu memang sedekat itu? Atau hanya sejauh daripada apa yang kita naikkan di dalam doa kita? Bapak Ibu, kita akan ditolong ya di dalam pembacaan Mazmur 119, karena ini terkait dengan pendekatan saya di dalam menafsirkan, yaitu tentang eksposisi. Jadi kita akan baca secara per kalimat ya. Jadi kita menemukan beberapa nuansa, beberapa poin di dalam Mazmur 119. Ya, Ibu Bapak, kalau kita lihat dalam Mazmur 119 ini kan langsung ya kita punya sebuah penilaian. Waduh,
ini Mazmur yang cukup panjang gitu ya. Bahkan juga dikatakan nama Mazmur yang memiliki nomor atau pasal yang cukup panjang ya, atau beberapa bagian yang cukup panjang. Kalau dalam pembicaraan khusus Mazmur Bapak ya, yang terkenal itu ada Mazmur 23 ya, Tuhan Gembalaku yang baik, atau Mazmur 100, pasal 100, pasal 33, pujian ataupun keluarga yang dekat dengan Tuhan. Tapi sekali lagi Bapak, keunikan di dalam Mazmur 119 ini adalah bukan terletak kepada sebuah devotion ya, atau perenungan kepada Taurat Tuhan, tapi kepada kehidupan umat Tuhan untuk menerima atau menjalankan sebuah Taurat atau menjalankan sebuah ketetapan Tuhan. Ya, jadi kalau kita lihat dulu Bapak ya, dalam Mazmur itu kan ada beberapa puji-pujian, ucapan syukur ataupun ratapan gitu ya. Tapi sekali lagi yang menarik dalam Mazmur 119 ini ada sebuah pernyataan, sebuah devotion atau perenungan bagaimana perjalanan hidup pemazmur atau umat Tuhan kepada Taurat yang diberikan. Ini penting Bapak Ibu ya. Karena sekali lagi di dalam pembacaan kita, ketika kita membaca Alkitab tanpa ada sebuah perenungan ya, sekali lagi itu hanya menjadi angin berlalu. Ya, tapi kalau kita mendalami tentang devotion perenungan kita ya, maka sekali lagi dalam pembacaan kita saat itu kita pun sungguh juga dapat menjadi sebuah perkenanan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Mazmur ini sekali lagi kemungkinan ditulis itu pasca pembuangan. Jadi kalau kita lihat konteksnya pasca pembuangan, artinya adalah pemazmur itu merasakan bagaimana ya, ternyata ada loh orang-orang itu yang jahat di sekitarku gitu ya. Ada orang-orang yang memang sedikit mengancam, bukan hanya sedikit tapi mengancam keberadaan jiwaku di dalam masa-masa pembuangan. Jadi Mazmur ini ditulis setelah pasca pembuangan, yang artinya pemazmur menyadari bahwa ini loh namanya realita kehidupan. Ternyata ada ya orang itu yang gak suka dengan aku. Bahkan hidupku saja sudah lurus di hadapan Tuhan gitu ya. Tapi kenapa orang masih ingin membunuh aku? Atau orang ingin masih menenggelamkan kehidupan aku? Jadi kita bisa lihat ya, perenungan kali ini benar-benar ya, ini sebuah devotion, ini sebuah perenungan yang sangat sangat aplikatif ya, sangat juga memberikan kita sebuah semangat di dalam kita mengikuti Tuhan di dalam Mazmur 119 ini. Nah Bapak Ibu, yang secara struktur ya atau teks, memang Mazmur ini sekali lagi ya sungguh indah ya, atau istilahnya juga memakai istilah yaitu akrostik ya. Kalau Bapak Ibu suka mengenali pembacaan firman Tuhan, secara akrostik itu ditulis itu Bapak ya secara alfabet, huruf yang berurutan gitu ya. Kalau di dalam Ibrani kan alef, gimel, dalet dan seterusnya. Jadi Mazmur ini secara isi juga oke, secara konten, secara penulisan atau struktur sungguh indah, sangat baik. Jadi ini sekali lagi menjadi sebuah daya tarik kita ya untuk perenungan kali ini. Apa sih Bu Bapak sebenarnya kenapa penulis Mazmur menuliskan hal ini ya secara akrostik atau secara berurutan ya, secara huruf? Ini menandakan bahwa supaya mudah untuk dihafal. Ya, jadi kalau pembacaan di dalam kitab Mazmur ini kenapa kok ada beberapa vokal itu yang i, a, u, itu menjelaskan bahwa ya salah satunya adalah didaktik ya atau pengajaran supaya Mazmur ini mudah menempel ya di dalam vokalnya, di dalam penghafalannya. Ya, ini beberapa sarjana itu Bapak di dalam kaum namanya Masoret ya. Masoret ini abad antara 6 Masehi. Jadi ya kita belajar hal ini supaya kita juga dapat mengenal Mazmur dan juga keunikannya. Bapak Ibu, kita langsung masuk saja ya di dalam bagian ini ya. Oleh sebab itu mari kita pelajari apa sih maknanya. Doa itu menggambarkan bahwa ya Tuhan itu hanya sejauh doa ya. Kita melihat di dalam bacaan yang kita sudah baca tadi ya, jiwaku melekat kepada debu ya. Motif Mazmur dalam penggunaan kata jiwa itu banyak ditafsirkan Bapak Ibu ya. Jiwaku melekat kepada debu. Kalau Ibu Bapak mengingat ya, Mazmur-Mazmur yang ditulis itu kata jiwa itu ya sangat memiliki sebuah gambaran atau konteks yang berbeda. Tapi saya mengambil bagian ini mengartikan bahwa jiwa itu memiliki peranan akan kesadaran yang terdiri atas segala hasrat atau dorongan dan kemampuan. Ya, saya ulangi sekali lagi. Jiwa di sini digambarkan bahwa peran akan kesadaran yang terdiri atas berbagai hasrat atau dorongan dan kemauan. Kalau itu Bapak bisa lihat ya kata jiwa di beberapa Mazmur itu menggambarkan jiwaku dilegakan oleh Tuhan atau jiwaku ini disegarkan oleh Tuhan. Artinya apa? Ya jiwa itu benar-benar ada di dalam kehidupan pemazmur. Pemazmur menyadari betul bahwa kondisi jiwanya.
Ya, kayak ini sebenarnya kan kalau dalam bahasa kita sehari-hari Ibu Bapak ya, ya kesehatan saya sudah pulih loh sir, kesehatan saya sudah baik. Jadi psikis saya pun juga membaik, ya. Jiwanya sudah mulai membaik ya. Jadi artinya apa sih Bapak Ibu di dalam penafsiran kali ini? Di dalam doa Ibu Bapak, kita juga harus mengerti kondisi jiwa kita di hadapan Tuhan. Ya, karena jiwa itu sekali lagi yang mengenal diri kita dan juga Tuhan tentunya sangat full dalam kehidupan kita. Jadi gambaran yang baik Ibu Bapak ya, jiwaku itu melekat. Apalagi ada kata melekat di sini ya. Kemelekatan itu kan artinya kan ada sebuah kedekatan, ada sebuah relasi di sana, ada sebuah hal yang nggak jauh tapi dekat. Jiwaku itu melekat ya. Ada beberapa gambaran Alkitab juga begitu Bapak Ibu. Melekat itu dekat, nggak bisa jauh. Ya melekat. Tapi ada sesuatu problem di sini Bu Bapak. Pemazmur itu menjelaskan bahwa jiwaku itu melekat kepada debu. Debu itu digambarkan Bu Bapak kalau di dalam Pemazmur ya. Mengapa Pemazmur itu menjelaskan bahwa ada menggunakan aliran air atau rumput yang hijau atau debu, itu kan sebuah fenomena alam kehidupan Pemazmur pada saat itu. Tapi di sini Bu Bapak, kemelekatan itu bisa diartikan menjadi dua ya. Melekat pada hal yang baik itu pasti menunjukkan sebuah yang growth ya, atau bertumbuh. Melekat kepada sesuatu yang membawa sebuah pertumbuhan atau perkembangan. Tapi di sini melekat bukan kepada sesuatu yang membuat pribadi untuk bertumbuh, tapi digambarkan memiliki sebuah hal yang mengancam dalam hidupnya, yaitu tentang gambaran debu. Bapak Ibu, metafor debu itu muncul dalam sesuatu yang kering ya. Debu itu muncul ketika sesuatu itu gersang. Jadi gambaran Pemazmur menggambarkan bahwa jiwanya itu melekat kepada debu, jiwanya itu melekat kepada suatu jiwa yang ya gersang, tandus di hadapan Tuhan ya. Ada penafsiran beberapa 3 hal, saya berikan contoh ya. Gambaran metafor melekat kepada debu, jiwa yang melekat kepada debu itu ada sebuah fenomena kehidupan spiritual yang gersang, yang tandus, yang kering. Ini berbahaya ya Bapak ya. Kalau kehidupan spiritual khususnya Pemazmur yang digambarkan, dia tandus, dia kering, jadi tidak ada sebuah pertumbuhan di sana ya. Kalau kita melihat sesuatu kalau gersang tandus kan tidak ada sebuah pertumbuhan, tidak ada sebuah hal yang segar di dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Yang kedua, gambaran metafor debu itu juga berbicara tentang sesuatu yang mudah hilang. Ya kalau Ibu Bapak melihat ya debu yang mungkin di kaca atau apa, ketika kita tiup atau kita hembus kan mudah bergeser, mudah hilang. Atau digambarkan penafsiran itu out of position, cepat hilang debu itu. Yang artinya adalah jiwa yang Pemazmur alami atau yang rasakan itu yaitu tidak bisa tertanam di dalam sebuah suatu situasi dan juga kondisi, mudah terhilang, melekat kepada sesuatu yang mudah terhilang. Atau kita bisa gambarkan jiwanya itu melekat kepada sesuatu yang sementara, mungkin ada saat ini tapi hilang esoknya, atau mungkin ada saat ini sepersekian detik seperti debu juga menghilang. Artinya adalah ya ini cukup hal yang krisis ya dihadapi oleh Pemazmur. Jiwanya melekat kepada debu. Atau gambaran yang ketiga Ibu Bapak, ini yang cukup mengerikan juga ya. Pemazmur menggunakan gambaran yang kuat mengatakan bahwa dia itu hampir merasa mati, atau artinya benar-benar dalam kehidupannya itu benar-benar krisis. Hidupnya itu fana. Dan digambarkan bahwa jiwa itu melekat kepada debu. Debu itu kan juga salah satu hal yang punya indikasi tentang suatu hal yang fana ya, atau tempat berkabut. Kalau Ibu Bapak ingat ya, para raja atau orang-orang pilihan Tuhan pada saat itu ketika mereka berkabung atau memiliki sebuah duka yang luar biasa, dia memiliki sebuah tradisi yaitu menggunakan debu di atas kepalanya. Dia benar-benar menunjukkan bahwa ya, aku ini adalah orang yang fana, aku itu tidak bisa apa-apa kalau Tuhan itu sekali lagi tidak tinggal di dalam dia. Jadi Ibu Bapak, kita melihat ya sebuah nuansa yang cukup mengerikan di sini ya. Jiwaku itu melekat kepada debu. Ini benar-benar ya menjadi PR juga, menjadi sebuah bukan tamparan, tapi menjadi sebuah renungan kita di dalam pembukaan kita kali ini ya. Bahwa jiwa kita itu sebenarnya saat ini itu melekat kepada hal apa sih Bapak? Pemazmur menyadari bahwa jiwa itu melekat kepada debu, sesuatu yang sementara, sesuatu yang out of position, sesuatu yang benar-benar panas sementara di dalam kehidupannya. Nah, yang menjadi PR sekarang bagi setiap kita Ibu Bapak ya, di dalam kehidupan doa kita, jiwa kita tuh melekat kepada sesuatu apa saat ini ya? Jiwa kita tuh melekat kepada hal apa sih
saat ini? Sesuatu yang sementara kah? Sesuatu yang mudah lenyap kah? Seperti yang debu digambarkan itu? Atau sesuatu yang benar-benar tertanam? Sesuatu yang benar-benar membawa sebuah kepada pertumbuhan di dalam kerohanian kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam tradisi gereja ya, ini menarik juga pernyataan ini ya. Dalam tradisi gereja juga menjelaskan bahwa berdosa atau hal sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu juga digambarkan secara bahasa teknisnya itu tidak tepat sasaran, atau ya kita bisa kenal yaitu hamartia ya, dosa, sesuatu yang tidak tepat sasaran atau meleset. Ini kan juga digambarkan Ibu Bapak ya, bagaimana jiwaku itu melekat kepada debu-debu yang mudah out of position, yang mudah terhilang, tidak kepada satu hal yang pasti di sana. Jadi ini adalah jiwa yang melekat kepada sesuatu hal yang sementara daripada Tuhan, yang memberikan sebuah kepastian di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak ada framingnya di sini, ada gambaran yang baik ya. Bukan Tuhannya yang jauh ya. Tema kita ya, Tuhan itu sejauh doa. Ada framing di gambaran ini bahwa bukan Tuhannya yang jauh, tapi diri kita lah yang membuat seolah-olah Tuhan itu jauh. Saya ulangi sekali lagi Bapak ya. Bukan Tuhannya yang jauh, tetapi diri kita lah yang membuat seolah-olah itu Tuhan itu jauh karena kedegilan dan juga kecemaran kita di hadapan Tuhan. Karena yaitu hal-hal yang membuat kita jauh daripada itu dosa. Ya, jadi ini menjadi sebuah hal yang pembukaan kita ya, pada renungan kali ini ya, mengenai tentang eksposisi Mazmur 119 ini. Jadi Tuhan hanya sejauh doa itu bukan Tuhannya yang jauh, tapi diri kita lah yang membuat seolah-olah itu Tuhan jauh dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu bukan pemazmur Bapak kalau di dalam kehidupannya itu tidak penuh dengan hopefully atau penuh harapan ya, penuh sesuatu hal yang kerinduan di dalam kehidupannya ya. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian selanjutnya, hidupkanlah aku menurut firman-Mu ya. Konsep keselamatan di dalam pengajaran reform Ibu Bapak itu semua karena kebaikan Tuhan ya. Tidak ada campur tangan manusia sedikit pun, tidak ada ya. Itu pengajaran tradisi kita yang kita pegang. Yang artinya adalah ya hanya firman Tuhan itulah yang menghidupkan hidup kita. Ya, tadi yang jiwa yang melekat kepada dosa, debu, fana, itu Tuhan hidupkan kembali menurut ya firman atau penyataan Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 itu kan menjelaskan Ibu Bapak ya mengenai tentang apa? Perantara. Kristus itu menjadi perantara antara hidup umat manusia dan juga kepada Tuhan. Ya, kalau sekarang itu kan ada beberapa orang yang punya mungkin kepahitan terhadap gereja Ibu Bapak ya. Atau anak-anak sekarang juga punya pandangan, nggak perlu namanya sebuah birokrasi atau sebuah organisasi, langsung saja kalau datang di hadapan Tuhan langsung gitu. Tapi enggak, kita tetap butuh namanya middle person, kita tetap butuh apa itu namanya perantara. Ya karena kita tuh jauh Ibu Bapak, ya sesuatu yang benar-benar suci, kudus itu Allah, kita ya berdosa, jadi kita juga butuh itu namanya ya perantara di dalam hidup ini, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi benar bahwa Kristus Yesus itu juru selamat di dalam ya oknum yang kedua atau pribadi yang kedua itu. Poin pertama Ibu Bapak yang kita bisa pelajari ya, Tuhan sejauh doa itu Tuhan itu dekat bagi mereka yang mengejar ketetapannya. Yang pertama tadi ya, bukan Tuhannya yang jauh, tapi kitalah yang membuat seolah-olah itu Tuhan itu jauh. Yang artinya adalah Tuhan sejauh doa itu Tuhan dekat bagi mereka yang mengejar ketetapan-ketetapannya ya. Kalau kita perhatikan Ibu Bapak ini ayat selanjutnya ya. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan engkau menjawab aku, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Bapak Ibu gagasan dibalik jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan ini kan artinya pemazmur itu ya memberitahu bahwa ya Tuhan engkau adalah segalanya di dalam kehidupanku ya. Tidak ada loh Tuhan jalan cerita yang aku sembunyikan di hadapanmu. Yang artinya bahwa Tuhan itu segalanya di dalam kehidupan pemazmur. Ini gambaran yang baik ya Ibu Bapak ya. Ini juga relate dalam kehidupan kita, di dalam segala skena kehidupan kita ya, perjalanan hidup kita. Ternyata kita tidak mudah ya membicarakan sesuatu jalan-jalan cerita hidupku atau sesuatu yang bersifat personal. Itu pasti ya kita nggak bisa menceritakan kepada orang-orang yang sembarangan atau orang-orang kepada orang-orang yang tidak bisa kita percaya. Tapi sekali lagi ada pribadi yang selalu ingin mendengar cerita kita, yaitu
Tuhan kita. Loh, kalau begitu kenapa Tuhan juga perlu mendengarkan cerita kita? Bukankah Tuhan tuh tahu sih jalan cerita kita tuh endingnya atau kedepannya gimana? Bukankah Tuhan tuh tahu? Ya, tapi sekali lagi Tuhan tuh rindu bahwa ya anaknya itu datang kepada Bapa untuk menceritakan segala hal yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi Bu Bapak, sekali lagi ya, Tuhan sejauh doa itu bukan berbicara tentang jarak ya. Tuhan sejauh doa itu bukan berbicara jarak, tapi bagaimana pemahaman bahwa umat Tuhan itu tahu bahwa Tuhan itu ada dalam cerita hidupnya. Tuhan bukan sekedar tahu cerita hidup kita, tapi Tuhan juga ikut andil bagian di dalam cerita hidup kita. Dan klimaksnya adalah ya pengorbanan Kristus Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Dia ada di dalam sejarah keselamatan di dalam kehidupan kita, dan dirinya lah sendiri yang menjadi korban persembahan di hadapan Tuhan. Jadi Ibu Bapak, ini pemahaman secara eksegesis ya. Jadi harap bersabar Ibu Bapak, ada beberapa hal yang juga ingin saya sampaikan juga. Bapak Ibu pernah sempat ya terbesit kalau membaca pemazmur ini baik dalam suka, bersyukur, duka, hingga berjalan dalam lembah kekelaman, ia tetap menyadari bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan mereka. Ini berbicara tentang apa sih Bapak Ibu? Pemazmur itu mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Gereja kita di GKT Trinity itu terpanggil ya, atau memiliki sebuah ciri. Di GKT Trinity itu memiliki sebuah ciri, yaitu pengajaran yang kuat, pengajaran yang sehat, pengajaran back to the Bible. Yang artinya apa sih Bapak Ibu? Pengajaran yang sehat itu juga akan berdampak kepada iman kita di hadapan Tuhan. Ya, kalau pengajarannya back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan, artinya adalah memiliki sebuah dampak iman di dalam kehidupan kita. Kita mengenal kepada pengajaran itu kepada Allah. Maka oleh sebab itu di dalam beberapa topik yang kita pakai ya, mengapa perlu kita tentang pemahaman tentang dogmatis, atribut-atribut Allah, karya-karya Allah di dalam kehidupan perjalanan kehidupan umat, atau beberapa hal tentang sistematis, beberapa doktrin yang penting yang menjadi hal yang esensi di dalam pengajaran itu. Kenapa penting? Ya karena kita menghadapi sebuah kehidupan di sekali lagi yang sementara ini kepada suatu hal yang tidak sementara, yaitu kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi ya, kita melihat dalam poin selanjutnya Bapak Ibu. Dalam doa kita lah yang seharusnya ada unsur ingin mengetahui ketetapan Allah. Aku menceritakan jalan-jalanku kepadamu ya Tuhan. Tapi tidak berhenti di situ saja Bapak. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Pengetahuan saja sekali lagi tidak cukup, pengenalan saja kepada Tuhan tidak cukup, tapi pemazmur menjelaskan bahwa berikanlah aku juga apa? Pengertian di dalam aku mengenal Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi dalam doa kita ya, perjalanan kehidupan kita dan juga dalam doa-doa kita sebenarnya juga nggak sih ada unsur Tuhan, tolong mampukan aku untuk mengerti apa sih sebenarnya yang Tuhan mau tahu di dalam kehidupanku. Tuhan, tolong supaya aku tuh mengerti sebenarnya masalah yang terjadi ini seperti apa sih. Bukan kepada sebuah kenapa Tuhan itu terjadi dalam kehidupan aku gitu ya, tapi mengapa, reason, ada alasan, kenapa sih pengen tahu, atau merasa sebuah ya Tuhan tolong mampukan aku untuk mengerti hal ini. Apakah dalam unsur doa kita adakah hal demikian untuk kita dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemampuan untuk mengerti inilah Ibu Bapak yang dimaksudkan bahwa benar Tuhan itu sejauh doa di dalam kehidupan kita. Kemampuan mengerti inilah yang memampukan kita bahwa ya, bahwa Tuhan sekali lagi itu ada di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi jauh bukan jarak, dekat itu tidak. Tapi sekali lagi kemampuan kita mengerti bahwa Tuhan itu memegang kendali di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa dapatkan Bapak Ibu ya, sekali lagi Tuhan itu hanya sejauh doa. Bapak Ibu dalam perjanjian lama Bapak ya, kata pengertian atau understanding ini sekali lagi menarik ya Bapak Ibu. Di dalam beberapa terjemahan ya, atau di dalam RSV ya, Revised Standard Version itu menjelaskan bahwa konteks tentang pengertian itu bukan berbicara tentang hal yang tentang emosional, tapi secara rasional. Pengertian berbicara mengenai bagaimana kita dimampukan secara rasional kita untuk mengerti bagaimana Tuhan itu menyatakan apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Bukan secara emosional ya. Kenapa Tuhan terjadi dalam kehidupanku? Nah,
masalah itu kan secara emosional ya. Tapi kita tuh ingin di dalam unsur doa kita tuh juga dimampukan untuk mengerti bahwa sebenarnya apa sih yang Tuhan mau nyatakan. Kita dimampukan untuk mengerti ya bahwa Tuhan sekali lagi tidak jauh dari kehidupan kita. Lalu kasih Tuhan sekali lagi ya, jauhkanlah jalan dusta daripadaku dan karuniakanlah aku Tauratmu. Bapak kasih Tuhan sekali lagi dalam hal ini pemazmur menjelaskan bahwa ada loh kecenderungan jalan-jalan dusta, jalan yang berkelok-kelok di sekitar pemazmur yang dihidupi. Tapi pemazmur menjelaskan bahwa karuniakanlah aku Tauratmu supaya menjaga sampai akhir. Ada salah satu lagu sekolah minggu itu Bapak ya. Sebenarnya pemaknanya juga bagus ya. Di dalam dunia itu ada dua jalan, lebar dan sempit, mana yang kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori atau hidup penuh dengan kemuliaan Tuhan gitu ya. Jadi tergantung Ibu Bapak jalan mana sih yang kita ambil di dalam perjalanan kehidupan kita ya. Tapi pemazmur itu menarik Ibu Bapak ya. Sebelum ia berjalan lebih jauh, dia mengatakan dan juga memohon kepada Tuhan, jauhkanlah jalan dusta daripadaku. Pemazmur tidak menampik di kanan kirinya tetap ada jalan, baik itu jalan tembuskah gitu ya. Kalau keadaan macet atau apa itu biasanya lewat jalan-jalan yang nggak macet gitu. Yang artinya adalah ya kita memilih jalan kita sendiri gitu Bapak Ibu. Secara bahasa secara sederhananya. Jadi sekali gambaran inilah yang menolong Ibu Bapak. Ketika kita mencari jalan kita sendiri ya, jangan menyalahkan Tuhan seolah-olah itu Tuhan itu jauh, enggak ya, karena pilihan kita sendiri gitu ya. Maka sebab itu Kristus Yesus yang dalam perjanjian baru ya, akulah jalan, akulah kebenaran dan akulah hidup. Kristus Yesus itu bukan seperti tour guide gitu ya. Ya kalau kalian mau ke Bapa, ke surga ya itu melalui jalan. Enggak. Kristus Yesus itu menyatakan ya bahwa dirinya lah, personalnya itulah yang menjadi jalan kepada Bapa. Bapak Ibu, ini sebenarnya gambaran yang baik untuk kita pahami ya. Tidak ada jalan lagi selain daripada Kristus Yesus di dalam kehidupan. Keselamatan sekali lagi itu hanya bisa diambil atau bisa diterima ketika kita percaya ya bahwa Kristus Yesus adalah juru selamat. Aku telah memilih jalan kebenaran, ini penting. Aku telah memilih jalan kebenaran dan telah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku ya. Seperti yang beberapa 2 minggu lalu atau beberapa minggu yang lalu saya sampaikan ya. Orang Kristen itu menjadi pengikut Kristus, bukannya Kristus di belakang, tetapi Kristus itu di depan kita dan kita menjadi pengikut. Ya, saya ulangi sekali lagi. Aku telah memilih jalan kebenaran. Artinya Kristen, orang Kristen itu dipanggil supaya Kristus itu ada di depan kita, bukan Kristus yang mengikut kita. Inilah menjadi sebuah gambaran Bapak Ibu. Tuhan sejauh doa itu sekali lagi dekat kepada orang-orang yang mencari ketetapan-ketetapannya. Poin yang terakhir Bapak, Tuhan sejauh doa itu mengajarkan untuk menerima segala sesuatu darinya. Tuhan sejauh doa itu kita dimampukan untuk learning, mengajar, belajar, untuk kita dapat ya menerima segala sesuatu daripadanya. Bapak Ibu, doa itu bukan sarana untuk kita dapat mengontrol Allah. Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu, tidak. Sebaliknya doa itu merupakan sebuah ekspresi kita, sebuah ketidakberdayaan kita dan persadaran diri kita terus-menerus kepada Allah. Ya, sekali lagi, doa itu menjadi sebuah ekspresi ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan. Bukannya kita yang mengontrol Tuhan di dalam kehidupan ini. Jadi ini poin yang baik, bahwa Tuhan hanya sejauh doa itu gambaran bahwa ya kita itu sekali lagi tanpa Tuhan itu kita tidak bisa melakukan sesuatu yang apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Ngomong-ngomong dari tadi Bapak ya, ngomong tentang ketetapan, jalan-jalan Tuhan, sebenarnya apa sih ketetapan Tuhan itu apa sih gitu ya. Salah satu ya di dalam beberapa pemahaman secara sistematis ya ahli yaitu Erikson menjelaskan bahwa keputusan Tuhan itu membuat pasti segala sesuatu yang akan terjadi. Jadi segala sesuatu yang Tuhan pastikan di dalam ketetapannya itu akan terjadi, ya itu akan terjadi. Di dalam keputusan yang utama atau ketetapan utama yang Tuhan berikan itu mengikut sertakan segala sesuatu yang terjadi.
Jadi Bu Bapak, ketetapan Tuhan itu tidak bisa berantakan ya. Ketetapan Tuhan itu tidak bisa saling bertabrakan satu dengan yang lainnya. Ya. Bagaimana misal ya, keselamatan, konsep keselamatan nggak bisa bagaimana bertabrakan dengan bagaimana ketekunan hidup orang-orang kudus dalam perjalanan kehidupan, nggak bisa. Pasti akan sangat relevan atau memiliki sebuah kontinuitas ya, atau sebuah kesinambungan di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan yang nyata. Dan yang paling penting Ibu Bapak, ketetapan Tuhan itu adalah absolut. Tidak bisa tidak bisa dikacau balokkan, tidak bisa disangka. Karena Tuhanlah pemegang daripada segala ketetapan. Pemasmur menyadari Ibu Bapak, sekali lagi ketetapan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya itu adalah adil di dalam kehidupannya. Ya, kalau kita melihat Bapak Ibu ya tentang konsep ketertunggalan ini ya. Konsep ketertunggalan 3 oknum Allah Bapa, Putra dan juga Roh Kudus ini sekali lagi ya punya ketetapan, bukan ketetapan sendiri-sendiri gitu ya. Ya, Allah Bapa mencipta, Allah Anak itu nanti menyelamatkan, Allah Roh Kudus itu nanti juga akan memberikan sebuah penghiburan atau karya-karya Kristus di selanjutnya gitu. Tapi enggak, ketetapan tetap satu di dalam kepribadian 3 itu ketetapan tetap satu gitu. Enggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Itulah keunikan daripada Allah kita. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang benar-benar di dalam keputusannya tetap bahwa kasih Tuhanlah yang benar-benar ya ketetapan itu dapat dijalankan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu pemazmur, kalau kita perhatikan dalam Alkitab kita ya Bapak ya, biasanya memberikan sebuah majas perbandingan ya. Lebih baik aku itu datang ke rumah Tuhan daripada ke rumah atau ke tempat yang lain. Lebih baik aku mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan daripada aku mengikuti jalan-jalan orang fasik. Lebih baik daripada. Ini artinya apa sih Bapak Ibu majas perbandingan? Pemasmur benar-benar memahami secara devotional, secara perenungan dalam kehidupannya, bukan memakai tokoh. Dia benar-benar mengalami kehidupannya. Oh iya ya, benar ternyata ya. Lebih mudah loh taat kepada Tuhan daripada taat di luar Tuhan. Ini artinya kan sebenarnya perbandingan, artinya dia mengalami sendiri di dalam kehidupannya dan dia membagikan dalam Mazmur ini. Bapak Ibu, saya mau menutup ya khotbah kita kali ini dalam Matius 6:13. Ini salah satu hal yang poin juga tentang Tuhan sejauh doa ya. Matius 6:13 kan mengajarkan bahwa tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa-Mu yang ada di tempat yang tersembunyi. Ya, sebenarnya kan kamar di sini kan menjelaskan ya Tuhan Yesus bahwa ini adalah ruangan pribadi. Bahwa ya, yang orang yang berdoa itu kepada Allah saja, atau bisa juga mengkaum kepada saya kan orang-orang Farisi gitu ya, orang-orang di Taurat pada saat itu ya dia berdoa di luar bait Allah atau di jalan-jalan digambarkan seperti itu. Tapi sekali lagi kata kamar ini ada sebuah ruang personal. Ya, Tuhan tuh mau ketika kita berdoa itu nuansanya personal ya Bapak ya. Sekali lagi. Bahkan ada penekanan di sini Bapak ya. Tutuplah, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu, close di situ. Artinya hanya ada hanya ada saya dan Tuhan, antara ibu bapak dengan Tuhan saja. Ini gambaran yang baik Bapak mengenai hal ini ya. Ini juga perintah Kristus Yesus bagaimana kita berdoa. Masuklah ke dalam kamarmu. Ini sebuah ruang yang personal, hanya kita. Mungkin kita bisa menutupi gitu Bapak ya. Kita bisa menutupi kecemasan, kekhawatiran kita di depan anak-anak kita, di depan keluarga kita, gitu ya. Tapi sekali lagi di kamar itu ya sekali lagi hanya kita dan Tuhan yang tahu. Artinya sekali lagi Tuhan sejauh doa itu berbicara bagaimana ya Tuhan mau secara personal kita di hadapan Tuhan kita datang ya. Bapak Ibu, sekali lagi implikasi di dalam Matius 6:13 ini tersembunyi bukan hanya Tuhan untuk menjawab doa-doa dan kerinduan kita yang terdalam, tetapi sekali lagi Tuhan mau menyingkapkan dirinya dan kehendaknya di tempat yang tersembunyi. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, biarlah Tuhan juga menerangkan kebenaran firman ini menjadi sebuah kekuatan bila kami perjalanan kehidupan kami mengikuti juga mengiringi Tuhan. Ya, sekali lagi biarlah kami juga memiliki sebuah pandangan bagaimana bukan Tuhan yang jauh, tapi sekali lagi Tuhan itu ada di dalam cerita kehidupan kami, dan kami mau dan juga rindu seperti pemazmur yang selalu mengekspresikan
hidupnya, dirinya, apa yang menjadi kerinduannya kepada Tuhan. Bila kami juga dapat meladani para pemazmur tersebut Tuhan, dan berjalan kehidupan kami menceritakan segala sesuatu, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sekali lagi kami adalah manusia yang berdosa, kami sekali lagi tidak berdaya tanpa Tuhan. Tuhan juga mampukan kami dan juga memberikan sekali lagi kebenaran firman Tuhan kami. Terima kasih sekali lagi kami bersyukur dan putra Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kami kembalikan kepada Tuhan.